Kakak Teria, tolong ceritakan kisah-kisah inspiratif. Ini saking semangat kamu. Saking semangat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Salam jumpa saudara semua dalam Eco Talk, tukar cerita masih dengan Beta Juan Sakorela dari Molucas Coastal Care. Ini edisi akhir tahun dan tentu saja hari ini tamu spesialnya adalah direktur dari Molucas Coastal Care sendiri, yang pasti teman-teman juga suka kenal, ada Kakak Teria Salhuteru. Kakak Teria ini selama 1 tahun ini melalang buana Banda Ambon selama 2 tahun terakhir ini. Banda Ambon dan pergi ke tempat-tempat lainnya. Jadi hari ini akhir tahun 2022 Kakak Teria ada dengan Katong di podcast Eco Talk kali ini. Jadi akhir tahun ini Kakak Teria mau kasih kado apa nih buat teman-teman semua yang setia untuk menonton Eco Talk? Spesial Natal ya? Natal, ya, dan tahun baru. Mau cerita inspiratif. Kasih cerita-cerita inspiratif gitu ya. Iya, bagi teman-teman semua yang ada di manapun selama 1 tahun bikin apa gitu-gitulah. Yes, jadi selama tahun 2022 nih pasti paling berkesan for Katong semua sampai di bulan Desember dan akan masuk hari Natal bagi yang merayakan dan juga tahun baru. Jadi Katong mau dengar Kakak Teria punya kado Natal buat Katong semua. Dari Januari sampai Desember, Kakak Teria tolong ceritakan kisah-kisah inspiratif. Ini saking semangat kamu. Saking semangat. Cerita inspiratif selama melakukan project di Banda maupun juga di Ambon. Oke, jadi kalau MCC sendiri memang sudah sekitar 2 tahun tuh Kakak Juan di Banda. Tapi juga ada di Ambon dari 2017, tapi tahun 2022 ini banyak kegiatan yang sudah dibuat. Jadi ada beberapa program dan sudah jalan dari bulan Januari awal sampai Desember. Kemarin baru selesai dan semua berjalan dengan baik, puji Tuhan, dan semua staff juga volunteer masih sehat dan masyarakat yang kita bina juga masih aman. Jadi ceritanya apa? Kakak John mau tanya apa? Soalnya banyak nih. Terlalu banyak dari Januari bareng nih sampai sekarang. Nah ini mungkin pasti teman-teman yang nonton nih juga bisa lihat di teman-teman MCC punya akun-akun sosial media. Di situ semua kegiatan aksi nyata yang sudah pernah dilakukan di Banda maupun di Ambon tuh semua terpampang nyata di situ. Jadi mungkin Kakak Ter bisa ceritakan project-project apa saja yang dilakukan oleh MCC di Banda dan juga di Ambon. Oke, jadi MCC punya program itu bermitra dengan Ekonusa, disupport oleh Yayasan Ekonusa yang ada di Jakarta juga di Sorong. Jadi program MCC itu ada namanya Tree of Hope. Teman-teman mungkin yang sudah pernah dapat pohon dari MCC itu dia punya program Tree of Hope. Terus ada si kuda laut, bersih-bersih pantai, ada pembinaan kepada petani, pekarangannya, maksudnya itu kayak bagi-bagi bibit tapi edukasi juga. Jadi bagaimana petani itu dia bisa tanam bibit karena kan pulau-pulau kecil, jadi sayur juga kadang-kadang dikirim dari luar, misalnya kalau di Banda biasa ambil dari Masohi atau Ambon. Nah, MCC berperan di sini untuk edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya tuh semua tuh bisa diusahakan. Jadi kayak sayur itu bisa ditanam supaya pulau itu bisa dapat sayur, tidak perlu keluar jauh kayak gitu. Terus ada bikin rumah pengering, tapi itu sudah di tahun kemarin. Tahun ini banyak yang sudah gunakan rumah pengering untuk mengeringkan rempah. Kemudian ada program Eco Talk salah satunya. Yes. Podcast.
podcast Ekotalk. Iya, Ekotalk. Terus Ini masih awal sekali, Masih jadi awal. terima kasih kalau teman-teman semua masih menonton, dan harapannya MCC bikin kayak gini nih juga supaya jadi sarana apa ya, saling Informasi. mengedukasi dan katong sharing pengalaman juga selama. iya, mesti tuh karena Betul, maksudnya betul. banyak cerita-cerita baik dari orang-orang yang sebenarnya belum diangkat ataupun sudah diangkat, tapi misalnya jarang-jarang ya podcast ini, Ekotalk ini juga bisa membantu bagi siapa saja untuk bisa menceritakan tentang lingkungan atau kreatif di podcast ini yang dibawakan oleh Kakak Jua gitu. Terus MCC punya program juga kampanye. Terus kemarin kita lagi kampanye di media sosial ya. Terus kita bikin juga rencana strategi untuk pulau-pulau kecil, khususnya di Banda ada sekitar 5 negeri yang sudah buat fokus grup diskusi FGD. Itu untuk melihat potensi-potensi yang ada di desa seperti apa. Itu nanti kerjasama dengan salah satu dosen di bukan salah satu sih, ada 2 atau 3 dosen. Salah tiga. Itu untuk buat rencana strategi ke depannya. Kemudian juga ada diskusi dengan OPD, dengan pemerintah. Jadi memang banyak program. Nah, kalau program-program ini contoh kayak di Banda dan Ambon untuk rumah edukasi, Ya. itu sudah sekitar 274 anak yang berhasil kita Bina di dan rumah belajar. dan kita rangkul Ya. supaya bisa belajar di rumah belajar tentang lingkungan. Nah, kalau Tree of Hope itu sekitar 10.137 pohon Dalam tahun 2022 dalam ini. tahun 2022. Kita sudah membagikan, juga menanam dan membuat pembibitan. Jadi ada 3 di dalam Tree of Hope itu. Jadi lumayan ya, pegal juga. Pegal 1 tahun ini subagi 10.000 pohon. Terus mesti 10.130 ya, lebih lah, puji Tuhan udah lebih sedikit, 137. Targetnya memang 10.000. Dan ada 14 petani yang sudah kita bina di Banda. Jelas. Ini yang untuk kayak pembibitan tadi. Memang semua itu tidak gampang. Jadi belajar, sama juga dengan podcast ini kita juga baru belajar buat terus tetap betul. dengan segala kreativitas dan keterbatasan, tapi tetap maju. Jadi gitu. Dan angka-angka yang tadi Kakak Ter bilang itu, maksudnya itu bukan sekedar angka, dan itu sesuatu yang real, yang real. sudah ada di lapangan kayak gitu. Kayak misalnya 10.000 pohon itu betul-betul katong berharap bahwa nanti pastinya akan berdampak. 10.000 itu mungkin akan membuat Ambon lebih sejuk, tambah pasokan oksigen kayak Amin, gitu ke depan. gitu. Terus 200 lebih anak itu pasti akan bawa dampak besar ya Kak Tere. Iya, tidak mungkin dari 274 anak yang dibina tidak ada satu yang jadi. Itu pasti ada berapa persen yang Pasti jadi. Jadi Karena semua dilakukan yang hati ya. iya, hati, dan juga anak-anak juga senang dengan volunteer. Ada Ya. volunteer sudah 7 volunteer. Itu juga Kalau teman-teman ikuti podcast sebelumnya, itu ada Quincy yang sudah sempat sharing dia punya pengalaman di Banda waktu jadi teacher, mengajar di rumah belajar. Iya, jadi volunteer ini juga kalau di Banda dari anak-anak lokal. Jadi 1 tahun pertama itu bawa datang dari Ambon, kayak Kakak Mito, Kakak siapa lagi ya, Cu, Tari, terus ada volunteer yang lain. Nah, tahun berikut, tahun yang 2022, itulah kita bina orang-orang lokal. Jadi jadi kayak kita sekarang kembali ke Ambon, tapi ada anak-anak lokal yang tetap mengajar di sana begitu. Jadi regenerasinya tuh menetap di sana gitu ya. Iya, betul, dan harus sustain untuk manusianya, SDM-nya maksudnya gitu. Jadi memang tidak mudah sih, tapi lakukan saja, pasti Tuhan buka jalan. Dan selamat Natal. Salah. Tapi betul, sudah mau lagi menyambut Natal.
Oke, Gitu, kakak pastinya kalau kalian dengar nama-nama programnya tuh kayak Tree of Hope, terus kayak Aksi Si Kuda Laut, namanya tuh kayak keren-keren, kayak cool-cool. Pastinya harapannya tuh kayak anak-anak muda juga kalau dengar, program kayak cool-cool atau ingin gabung. Nah, Kakak Ter selama pengalaman 1 tahun ini, Kakak Ter lihat anak-anak muda yang seumuran Katong, seangkatan Katong, atau bahkan yang generasi Z yang lebih muda nih, dong keterlibatan di program-program MCC itu bagaimana? Kalau di Ambon itu banyak sekali. Jadi kayak untuk program Tree of Hope itu anak-anak muda ikut join sama-sama dengan Quincy, Willy, Juan untuk apa bagi-bagi pohon, kewang muda, ada Fali, ada teman-teman yang di Ambon ya. Jadi keterlibatannya itu bagus. Tapi sebenarnya tuh ini karena yang lingkarannya MCC. Maksudnya ada yang juga komunitas yang memang peduli dengan lingkungan, tapi maksudnya tuh di sini harus lebih banyak sebenarnya, lebih aktif anak-anak muda supaya jangkauannya itu lebih besar. Jadi bukan cuma komunitas yang peduli di lingkungan saja yang bergerak, jadi semua komunitas sebenarnya bisa bergerak. Kayak pernah ada komunitas motor kayak gitu. Jadi memang ini jadi tantangan bagaimana MCC bisa merangkul anak-anak muda lewat kampanye-kampanye. Nah, kalau di Banda memang ada komunitas-komunitas itu juga aktif, tapi memang tidak gampang juga sama dengan kayak di Ambon untuk mengumpulkan anak-anak ini gitu. Tapi tetap lakukan saja aktivitas yang rutin, terus ajak mereka dengan apa namanya? Ya sekarang ya pasti join kolaborasi gitu. Tapi jadi, itu juga sama butuh proses begitu lah kayak? Butuh proses. Karena MCC 1 tahun pertama itu langsung di Pulau Run, Lontor dan Gunung Api. Tidak di Neranya. Nera cuma urusan dengan pemerintahan. Nah, Nera itu bagian yang apa pusat pemerintahannya. Terus yang pulau-pulau yang lainnya itu di sekitarnya gitu, pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ya. Jadi Nera baru tahun ini baru mulai masuk ke anak muda komunitas kayak gitu. Tapi kalau di pulau-pulau MCC sudah karena tinggal menetap di pulau-pulau itu, Pulau Run, Lontor dan Gunung Api. Jadi masyarakat memang lebih secara emosional itu lebih dekat. Kalau ke Nera lebih ke baru ke anak-anak mudanya. Tapi sudah semangat, sudah jalan. Semangat. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung datang ke Banda untuk main-main dengan MCC, mungkin bisa jadi volunteer juga. Tapi bantu. Tanggal sekarang Iya, ini tanggal semua orang pulang kampung lagi libur Natal tahun baru. Ada cuma orang lokal tuh. Iya, tahun 2023 juga baru dong kalau mau main-main silakan kayak gitu. Nah oke, abis ini Kak mau ngobrol lanjut dengan Kak Teria tentang apa yang MCC rencanakan di tahun 2023, ada hal baru apa dan apa yang nanti menanti teman-teman untuk, karena Kak pastinya akan mengundang semakin banyak orang untuk gabung di MCC untuk kampanye untuk menyelamatkan lingkungan sama-sama pastinya. Jadi pasti yang nonton juga penasaran ada hal baru apa nanti tahun 2023. Tapi sebelumnya teman-teman lihat Kak punya video yang satu ini dulu. Selamat Natal untuk saudara dong semua. Semoga damai Natal selalu beserta kita. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Halo, selamat Natal buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Semoga damai Natal ada di ketemu hati, ketemu keluarga, ketemu punya kota, ketemu punya bangsa, dan Tuhan memberkati kita semua. Dari Kristus. Molucas Coastal Care mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.
disajikan oleh MCC untuk masyarakat Kota Ambon. Ada Pak Saudara yang dong mau pohon gratis, ada bunga Tanjung dengan pohon mangga. Oke teman-teman semua yang tertarik untuk menanam pohon, kami Molucas Coastal Care menyediakan pohon gratis hari ini di depan kantor Sinode. Ada pohon mangga, rambutan, cengkeh pala, dan lain-lain. Gratis. Ditunggu dari Molucas Coastal Care. Nah, balik lagi dengan Juan dan Kakak Teria, Molucas Coastal Care. Hari ini kita masih bahas-bahas tentang MCC punya kegiatan selama 2 tahun terakhir ini. Dan pastinya ini penghujung tahun 2022. Mungkin mau tanya Kakak Teria nih, selama tahun 2022 nih, apa yang highlight dari kegiatannya MCC selama tahun ini tuh apa? Yang paling berkesan buat Kakak Teria? Yang paling berkesan itu Tree of Hope. Tree of Hope. Iya, karena Pembagian pohon, kenapa? karena targetnya tercapai, malah lebih. Dan itu kerja keras dari tim Ambon dan tim Banda. Dan tepuk tangan bagi Tepuk teman-teman tangan. MCC, kalian terbaik. Karena itu 10.000 pohon, kalau orang pikir itu kecil saja tinggal bagi-bagi gitu. Iya. Tapi maksudnya di sini tuh kayak kalau di Banda tuh buat pembibitan, terus bagi pohon, terus tanam pohon. Kalau di sini kan ambil bibit, terus bagi pohon. Iya. Nah, memang ada satu tahap yang terlewat di Ambon, maksudnya untuk yang tanam, karena lebih banyak di Ambon itu bagikan. Nah kalau di Banda itu kan yang Kita bisa lihat langsung masyarakatnya tanam di mana, iya, kayak gitu. tanam di mana kayak gitu. Ya tapi maksudnya tuh antusias dari masyarakat itu tambah tinggi, kayak di Banda minta pohon bintanggor untuk tanaman pantai, terus minta pohon-pohon buah, tapi belum ada tuh, jadi mesti itu. Terus di Ambon sendiri bagi pohon itu dari Januari sampai dari bulan apa ya, Maret atau Februari lah, sampai sekarang itu juga tidak gampang karena harus oke, saudara semua silakan pohon gratis. Orang Dan- kira lagi diskon atau jualan apa Diskon, gitu, ternyata iya. ini bagi pohon dan gratis, bukan diskon lah, ini gratis, ambil free. dan maksudnya ketemu tuh lihat orang yang mau ambil, bukan kayak Yes. ambil saya, bukan kayak gitu. Yes. Jadi iya Nona, ini pohon apa? Iya, Om nanti tanam. Iya Nona, supaya penghijauan toh, supaya jangan air susah. Oh berarti ada kesadaran gitu. Dan itu trust, sebenarnya percaya bahwa ketika orang ambil, ketong yakin bahwa dong akan tanam. Maksudnya ketong selalu berpikir bahwa apa yang ketong berikan pohon kan makhluk hidup juga toh. Iya. Jadi kalau ditanam menjadi, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Iya betul. Dan antusias warga, maksudnya di kota Ambon, kalau di Banda mungkin katong maksudnya hidup dekat dengan alam, jadi langsung tanam. Tapi antusias warga kota Ambon juga perlu diapresiasi selama 1 tahun ini, karena dong juga ambil banyak. Dan dong juga sudah mengeluh kalau sutang panas kayak gitu tuh. Iya betul. Jadi memang MCC punya program Tree of Hope ini jadi unggulan sih, karena sangat itu wajib untuk dilakukan, karena ini perubahan iklim dan mendorong untuk mengatasi perubahan iklim, yang salah satunya menanam pohon. Ya 10.000 itu diharapkan semua bisa hidup. Dan kalau tahun ini 10.000, tapi tahun-tahun sebelumnya tuh ribu nih. Jadi maksudnya sebenarnya sudah banyak Ini baru 1 tahunnya, belum hitung tahun-tahun sebelumnya begitu. Gitu. Dan Terus ada yang berkesan juga kemarin waktu Renstra bikin FGD di Pulau-Pulau. Iya. Terus dari desa-desa tanya gini, Nona kenapa sampai Nona dong cuma di 3 pulau itu yang di Katong ini, di lautan, di Selaman. Katong bilang, ya ampun kalau Katong bagi diri itu susah aja. Ya maksudnya dong juga mau kayak ada pelatihan seperti yang Katong lakukan di 3 pulau kayak gitu kan. Dan memang dong
masyarakat di sana sangat antusias dan dong juga terima baik kehadiran MCC di sana. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi apa yang mau dilakukan tahun depan ya, masih bermimpi bisa sampai di pulau-pulau kecil, bukan cuman Banda, bisa ada di Aru atau di Tual atau di MBD juga bisa lakukan hal yang sama. Maksudnya selagi masih muda, masih ada tenaga, terus teman-teman muda juga masih banyak yang mau support. Dan kalau Tuhan kehendaki juga tahun-tahun depan masih ada support dari Ekonusa, amin. Atau dari yang lain misalnya, siapa saja yang mau berdonasi bagi MCC, kita bisa jalankan program di pulau-pulau kecil. Karena menurut MCC ini belum ada apa-apanya, masih betul, masih banyak PR masih begitu banyak PR, tapi juga MCC tidak boleh kayak egois bahwa cuman MCC yang harus ke pulau-pulau. Bisa banyak orang juga yang bisa join sama-sama. Contohnya kayak Kewang perpanjangan tangan nih MCC di pulau-pulau kecil kayak gitu. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting. Dan memang dalam pengalaman 2 tahun ini kan kekuatan networking tuh sangat bagus untuk mencapai target begitu ya. Iya, harus baik di media sosial maupun kayak ketemu dengan orang, cerita-cerita tapi jadinya kerjakan apa, misalnya ada bagi pohon, terus ada edukasi kayak gitu. Oh boleh tuh kalau misalnya bawa di sini, nah itu kan juga link gitu, koneksi, link, networking. Iya, semakin banyak dapat link, semakin banyak juga program-program juga bisa disalurkan di tempat lain. Betul. Gitu. Tapi diharapkannya sih selama ini kan MCC tetap semua kegiatan berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, cuman MCC berharap bahwa program-program pemerintah juga bisa saling mendukung apa yang sudah LSM lakukan, supaya bukan LSM sendiri yang kerjakan itu, karena kan juga ada dana-dana dari pemerintah yang bisa dipakai untuk program-program di lapangan yang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul sekali. Punya keren sekali selama 2 tahun terakhir ini, dan khususnya di tahun 2022 ini jadi penutup yang manis karena semua programnya tercapai dengan baik dan antusias masyarakat juga merasa termanfaatkan dengan hadirnya MCC punya project-project. Oke, sebelum kita lanjut nanti, beta mau quick games dengan Kakak Ter. Kakak Ter tolong jawab ini nih, pertanyaannya cepat jadi jawabannya juga cepat gitu. Ya ampun. Fast response. Oke. Siap Kak Ter? Sudah siap. Oke. Jawabnya cepat ya. Satu kata kah? Saya bebas ya. Jawab langsung, tanya langsung jawab. Oh ya. Kak Ter pilih mendaki atau snorkeling? Snorkeling. Oke. Makanan favorit apa? Ayam. Ayam apa? Ayam goreng, ayam rebus. Ayam bakar. Ayam bakar. Negara yang paling ingin dikunjungi? Switzerland. Wis. Sadis. Alasannya apa? Mau pilih es. Mau ski. Di Ambon sih ada es kan? Ada di Jayawijaya di Jayawijaya, Papua. iya. Siwakang Sumalele apa tuh? Iya, itu terakhir Karena itu kayaknya tidak bisa dipertahankan. global warming ya. Iya, makanya Kasian. bawa kulkas. Pengen kado apa dari Santa Claus tahun ini? Tiket jalan-jalan kalau bisa, soalnya sudah sumpek gitu. Ke Switzerland ya. Amin. Natal terbaik tahun berapa? Setiap tahun terbaik. Setiap tahun. Atau mesti pilih satu? Pilih satu dong, yang paling terbaik, paling berkesan. 2017. 2017. Alasannya apa? Sebenarnya tahu. 2015. 2015. Oh, oke. Salah. 2015 kenapa? Itu 15 kan 17 sih lupa nih. I don't know. 17 apa? 17. Alasannya apa? Ada komitmen di situ waktu itu untuk membuat LSM. MCC itu. Iya, MCC. Asik. Daerah paling berkesan di Maluku?
Maluku Barat Daya. MBD, wis. Spesifiknya di mana Kak? Lah, aduh. Aduh tanpa itu. Pulau apa atau apa nama daerahnya? Sabar, ingat dong. Kalau Moa sih sudah, Moa Leti Moa Lakor. Tapi ada satu yang itu khusus untuk Kerbau. rumput laut. Oh, rumput laut, kira Iya. kerbau. Oh Tuhan, selupa lah. Bukan laut. Itu tahun berapa? Selama kapan? 2016. Wis, memang selama sih. 2016. 6 tahun yang lalu ya. Iya, sambil ingat dong apa ya? Kayaknya di MBD ya. MBD. Terus kalau bisa makan malam dengan orang terkenal, pengen makan malam dengan siapa? Dengan Sylvia Silver Queen. Sylvia Sylvia Earth. Iya, lupa. Siapa itu? Dia itu adalah divers perempuan Oke. yang terkenal dengan karena dia meneliti tentang terumbu karang, laut. I see. Anak-anak ocean banget ya. Olahraga apa yang paling senang dilakukan? Sekarang kayaknya dulu basket, tapi sekarang apa ya? Sekarang kayaknya foto-foto sah. Itu bukan olahraga. Olahraga jari berklik kayaknya. Apa tuh? Olahraga snorkeling saja lah. Snorkeling, oke lah. Jika tidak menjadi direktur MCC sekarang, Kater akan menjadi apa kira-kira? Kayaknya jurnalis. Jurnalis. Iya. Asik. Kembali ke profesi sebelumnya ya. Langsung bawa jadi hostnya Eko Talk, Saya yang produser juga. produser. Iya. Jelas orang belakang layar ya. Iya, belakang layar saja. Kalau melukis Coastal Care ganti nama, kira-kira namanya apa? Kalau mau melukis ganti nama, tidak pernah terpikirkan ya. Kalau ganti jadi ya ampun, saya nggak ada pikiran kayak situ. Atau MCC Super Fact? Selama ini masih nyaman sih Masih nyaman ya? dengan nama itu. Kira mau lukas Lives Matter. Black Lives Matter. Oke, MCM. terakhir MCM. Terakhir tokoh Maluku yang paling menginspirasi. Otomatis Opaeli. Opaeli, udah sudah tahu Master Peli. Oke, thanks Kakak Teria. Kakak Teria ini tuan rumah tapi hadir sebagai tamu di Eko Talk. Supaya tambah-tambah podcast. Thank you so much for coming di Eko Talk tukar cerita. Dan terakhir nih, Kakak Ter punya Kayaknya tadi terakhir. Iya, tadi terakhir pertama, terakhir kedua, nanti mungkin terakhir yang ketiga. Terakhir yang ketiga. Kakak Ter punya harapan buat semua orang di hari Natal ini bagi yang merayakan dan juga untuk penutup tahun 2022. Sedih. Kalau kita punya harapan sih supaya semua orang siapapun itu yang melakukan apapun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan maupun bagi Maluku, katong harus bertukar cerita, harus saling sharing supaya cerita-cerita baik dari teman-teman atau dari MCC atau dari siapapun itu bisa tersampaikan ke publik. Jadi ada berita-berita yang positif yang selalu keluar dari Maluku, bukan cuma berita-berita yang negatif kayak kekerasan, kerusuhan, apa segala macam kayak gitu. Jadi lebih banyak harapannya di tahun 2023 itu banyak anak-anak muda yang menjadi inspirator kepada orang-orang Maluku supaya setidaknya dari kacamata dunia Ambon, Maluku itu bisa lebih maju dalam berpikir. Jadi kita punya cerita-cerita yang dari lapangan kayak cerita MCC ataupun komunitas yang lain yang sudah dilakukan itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bisa merubah warna dari latar belakang Maluku yang sering Betul. orang bilang kasar atau
banyak konflik dan lain-lain kayak gitu. Jadi Betul. banyak hal yang bisa diceritakan dan hal baik yang sebenarnya harus diceritakan bagi banyak orang juga. Setuju. Atau harus mengubah narasi begitu kan? Iya begitu. Tukar cerita sesuai dengan Tukar cerita. Tukar cerita, tukar pikiran. tukar pikiran. Tukar kado juga hari Natal. Oh, ini tukar HP. Oke, thank you Kak Ria, dan pastinya Kak juga mengucapkan selamat menyambut hari Natal. Betul, We Merry wish you a Merry Christmas. Christmas bagi teman-teman di mana saja di seluruh dunia yang merayakan hari Natal. Siap. We wish you a Merry Christmas. Sampai jumpa di Eco Talk berikutnya. Iya, Bye-bye. awal 2023 ya. Tahun baru. Yes. Betul. Thank you Kak Ter. Siap, God bless. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.